Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman dalam acara podcast Insight. Di sini saya tidak sendiri, ada Kak Linda yang telah bergabung. Halo Kak Linda, apa kabar? Halo teman-teman, halo Kak Desi, kabar baik Kak? Sebelum kita lanjut, kata orang belum kenal maka tak sayang. So, perkenalkan kami berdua CPNS dari Badan POM yang saat ini sedang mengikuti kegiatan lasar di BPSDM Kementerian Perhubungan. Di sini ada Kak Linda Sugiyarti dari Unit Penempatan P3OMN dan saya sendiri Desi Purnamasari dari Direktorat Registrasi Obat. Yap, sekian aja perkenalan singkat dari kita berdua. Selanjutnya kita langsung aja ke topik utama kita. Apa tuh? Korupsi. Kata yang sering banget kita dengar karena problematika korupsi ini masih saja terjadi di negara kita. Bahkan belum lama ini, seorang kepala daerah yang terkenal dengan reputasi baik pun tertangkap dalam operasi tangan KPK. Kasus korupsi di kalangan pejabat seolah-olah sudah menjadi tradisi. Yang dianggap berintegritas pun sedihnya juga terlibat dalam pusaran korupsi. Kalinda, menurut Kalinda, apa sih Kak penyebabnya? Miris ya Kak, kalau kita lihat, menurut saya korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan. Adanya beberapa bidang yang membuka celah bagi ASN untuk melakukan tindak korupsi. Misalnya bagian pengadaan, perizinan, keuangan, atau pelayanan. Selain itu, korupsi ini bisa terjadi bahkan dari hal-hal yang kecil, terutama dalam pelayanan publik yang menyebabkan banyaknya pejabat publik yang terjerumus dalam korupsi. Di sisi lain juga ada keengganan dari ASN untuk melaporkan terjadinya dugaan korupsi di lingkungan kerjanya dengan berbagai alasan. Misalnya nih, karena ASN tersebut takut akan mendapat masalah dan berpengaruh terhadap masa depan karirnya atau mekanisme pelaporan yang berbelit-belit. Nah, di sini akuntabilitas seorang ASN diuji. ASN yang mengimplementasikan nilai akuntabel akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dan dapat melayani masyarakat secara adil sesuai dengan tugas dan perannya. Lalu dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri, Kak? Korupsi tentunya sangat merugikan negara ya Kak. Misalnya nih, jumlah kerugian negara akibat korupsi itu kita konversi. Bisa jadi berapa banyak pembangunan sekolah yang bisa dibangun, atau bisa jadi berapa banyak tol yang bisa kita bangun dari anggaran yang dikorupsi tersebut. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya rakyatlah yang dirugikan, dan rakyat bisa menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Sebagai calon ASN nih Kak, kira-kira apa yang bisa kita dan mungkin teman-teman CPNS lain lakukan agar kita tidak terjerumus dalam pusaran korupsi? Tips and triknya apa Kak? Sebagai calon ASN, tentunya kita harus mendukung pemberantasan korupsi. Tipsnya, itu kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya, berlaku jujur dan tepat waktu. Kemudian, kita juga bisa menolak secara tegas terhadap segala macam bentuk korupsi. Kita juga harus selalu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Seorang ASN harus tegas dan berani menolak gratifikasi. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Wah, menarik sekali Kak Linda penjelasannya. Dari penjelasan Kak Linda bisa disimpulkan bahwa kita sebagai calon ASN harus mampu menahan diri dari godaan korupsi dan juga harus turut serta dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut bisa kita mulai dari diri kita dengan hal-hal sederhana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yaps, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Terima kasih untuk Kak Linda yang telah menjelaskan dengan sangat menarik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jika teman-teman masih penasaran, silahkan komen di bawah dan kita akan membuatkan part 2-nya. Sampai jumpa.